menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Itu Allah kalau sudah berkehendak, ya seperti itu. Kalau Allah hinakan sehina-hinanya, tidak akan ada satupun orang di muka bumi ini, bahkan malakut di alam malakut, yang bisa memuliakan orang itu. Gitu kan? Atau sebaliknya, kalau Allah memuliakan orang, tidak akan ada orang di seluruh bumi, malaikat di seluruh malakut, yang bisa menghinakan orang itu. Jadi ini pasti. Nah, maka tunggu saja rezim 10 tahun yang kemarin berkuasa. Berapa orang yang kau hinakan, berapa orang yang kau nestapakan, berapa orang yang kau sengsarakan, berapa orang yang kau tipu, kau menderitakan anak istrinya. Ini algoritma sedang berputar. Pasti itu hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini berasal dari pernyataan Jokowi. Ya, dia bilang saya dihina sehina-hinanya. Ya, saya diplokoto seplokoto-plokotonya, gitu kan? Dilecehkan seleceh-lecehnya. Dan akhirnya ya, itu didengar oleh Gus Nur. Kemudian Gus Nur memberikan komentarnya, ya, bahwa orang hina, ya, dalam perspektif Allah, ya, pada akhirnya memang dihinakan, ya. Seperti apakah orang hina dalam perspektif Islam, perspektif Al-Quran, ya, yang dihinakan Allah itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, orang-orang zalim dan orang-orang yang berbuat aniaya. Zalim itu juga gitu. Itu pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dan ketika manusia-manusia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatnya untuk tidak hina. Tetap aja dia hina, ya kan? Ya, kalau di Indonesia ini rata-rata yang dianggap yang menjadi contoh adalah Mustafa Kamal Pasha, ya, anti-Inggris, didukung oleh kekuasaan Inggris, mengubah Turki menjadi negara sekuler. Atau lebih persisnya juga seperti Abu Lahab, ya kan? Melawan kebenaran, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan petunjuk, dan akhirnya dihinakan. Bahkan bukan seperti orang hina yang lain, lebih hina. Kenapa? Karena sampai muka tubuhnya itu melepuh-melepuh, mengeluarkan bau busuk, anyir dan basin. Sehingga dia dibiarkan ketika mati itu tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang menguburkannya sampai 3 hari. Nah, kalau misalnya Jokowi itu mengatakan saya dihina sehina-hinanya, gitu. Sebetulnya apakah rakyat Indonesia itu menghina? Nah, ini ukuran hina dan menghina itu apa, kan begitu. Sekarang kalau kita tanya, ada orang menjadi maling, ya, maling, kemudian dia tidak tertangkap. Bagi orang lain, ya kan, dia masih terhormat di mata orang lain, kan. Tapi ketika ada maling, kemudian orang teriak, kamu maling ya. Kebetulan orang itu membawa bawaan malingnya, atau copet membawa bawaan copetnya. Copet itu merasa terhina nggak? Kalau di depan umum, di depan banyak orang, misalnya di gerbong kereta, dia copet, ditunjuk itu, dia bawa itu, terhina nggak? Pasti terhina. Tetapi orang itu menghina nggak? Enggak. Memang dia hina. Orang mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya. Gitu, ya. Penipu misalnya. Orang menipu. Nanti saya beri pekerjaan, kalau saya jadi presiden, ya, saya kasih pekerjaan 10 juta pekerjaan. Terus dia jadi presiden. Ya kan? Ternyata pekerjaan itu nggak ada. Ya, cari kambing hitam ini dan itu. Disebut penipu nggak ini? Ya, penipu. Karena apa yang dijanjikan itu tidak dipenuhi, atau apa yang dikatakan itu adalah bohong. Itu namanya penipu. Kalau orang menyebut bahwa dirinya penipu, salah nggak? Dan Victor Suryadi itu mengumpulkan jumlah kata-kata bohong dari Jokowi itu berapa? 60 janjinya bohong semua. Kalau orang menyebut Jokowi itu penipu, keliru nggak? Ya enggak lah. Nyatanya seperti itu. Bahwa ada orang mengatakan Pak Jokowi itu baik sekali, ya kan?
karena saya setiap datang saya mendapatkan sembako, ya kan? Setiap datang saya mendapatkan kaos, setiap datang saya mendapatkan makan dan lain sebagainya, yaitu urusan dia. Memang otaknya hanya ada di dengkul, kan begitu. Tetapi kalau orang melihat bangsa ini kemudian menilai Jokowi, pasti tidak ada yang seperti itu. Nggak ada, ya kan? Prabowo mengatakan Jokowi itu baik dengan kata-kata hidup Jokowi, kan begitu. Iya kepada Prabowo, tapi kepada bangsa ini Jokowi itu apa yang diberikan? Ya, kalau ukurannya itu adalah perkembangan satu bangsa. Apakah Indonesia semakin berkembang, apa semakin merosot? Apakah Indonesia itu kemiskinan semakin berkurang, apa semakin maju? Baru-baru ini mengatakan BI, ya, Bank Indonesia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia anjlok kembali ke tahun 70-an. Gitu. Jumlah kemiskinan naiknya setengah mati. Dan kenapa bisa seperti itu? Malingnya di era Jokowi banyak banget. Hanya maling lah yang pro dengan para maling, ya. Kemudian orang munafik. Hina nggak orang munafik itu? Hinalah dalam nilai-nilai agama. Kalau dalam nilai-nilai komunis gimana? Ya selama dia memperjuangkan komunis, orang munafik tidak dianggap hina. Tapi dalam agama hina, gitu loh. Misalnya, Pak, bikinkan aku alat pertanian 1000 mesin untuk panen padi. Nanti saya ambil, saya bayar. Sebuah perusahaan di Jawa Timur membuat alat itu, utang ke bank, dan akhirnya alat itu gak dibayar sampai hari ini. Ya, ini model presiden seperti apa coba? Ya kan? Jadi persoalannya ini sebetulnya yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau Jokowi mengatakan dia dihina, nggak apa-apa, dia dilecehkan nggak apa-apa, memang sudah selayaknya. Ya, cuma yang dia tidak kuatkan kalau disuruh menunjukkan ijazah asli. Sampai digebuki orang satu negara juga nggak mungkin dia bisa menunjukkan ijazah itu, karena tidak ada ijazah asli itu. Nanti di akhirat lebih ngeri lagi, ya, karena semua amal buruk itu, ya kan, yang dilakukan di dunia itu menjelma menjadi bentuk-bentuk siksaan yang beraneka ragam, ya. Jadi persoalan orang mulia, orang hina itu kan memang ada. Ya samalah Al-Quran itu mengatakan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa sih artinya takwa? Orang yang memanifestasikan iman ke dalam semua aspek kehidupan. Itulah orang yang bertakwa. Berjihad, beramal soleh, sedekah, puasa, ya kan? Berbaik pada tetangga, menegakkan kebenaran, berwasiat soal kesabaran, ya kan? Semua itu adalah takwa. Berdakwah, ya bahkan mujadilah, ya, berdebat dengan cara yang baik. Itu semua adalah manifestasi dari ketakwaan. Kalau di mata Allah yang paling mulia adalah yang bertakwa, manifestasinya iman itu, maka yang paling hina adalah orang kafir dan orang munafik. Sebetulnya dia kafir, apalagi kan, kemudian pura-pura Islam untuk menipu umat Islam, itu adalah orang-orang yang paling hina. Dan ketika orang dihinakan, ya, sampai wajahnya dibuat penuh kadas dan lain sebagainya, ya itu harus apalagi kan? Itu saya kira yang dimaksudkan oleh Gus Nur itu, kalau orang sudah dihinakan oleh Allah, ya kayak begitu itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.